Perkenalkan, saya Elase Fitri 19231117. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang gelombang bunyi dan indera pendengaran. Baiklah, yang pertama yaitu sifat gelombang bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi yang pertama yaitu pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Yang kedua yaitu pembiasan. Jika gelombang bunyi merambat atau memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Yang ketiga, pelenturan atau difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang yang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Selanjutnya, interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Baik, saya Hema Kurnia Febriani dengan NIM 19231069 akan melanjutkan presentasi tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Struktur anatomi telinga sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pada telinga luar memiliki fungsi mengumpulkan suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Telinga luar ini memiliki 2 bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk meneruskan dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga luar. Saluran telinga berfungsi menghubungkan antara telinga mulai dari lubang telinga luar dan berakhir di gendang telinga. Selanjutnya, telinga tengah. Bagian ini berfungsi sebagai rongga berisi udara yang mengubah gelombang suara menjadi getaran dan mengirimnya ke telinga bagian dalam. Telinga tengah memiliki 2 bagian, yaitu osikel dan tuba eustasia. Osikel adalah sekumpulan tulang yang menyusun telinga tengah yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan sanguardi. Tuba eustasia adalah bagian berbentuk tabung berdiameter sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan untuk mengalirkan udara. Selanjutnya, telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 3 bagian, yaitu koklea, kanal semisirkular atau saluran setengah lingkaran, dan saraf koklea. Koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput, yang berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf. Selanjutnya, kanal semisirkular atau saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, saraf koklea yang melekat pada koklea berfungsi mengirim informasi suara ke otak, dan saraf vestibular yang membawa informasi keseimbangan dari saluran setengah lingkaran ke otak. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mekanisme kerja indera pendengaran. Nah, dalam mekanisme kerja indera pendengaran itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu getaran yang ditimbulkan oleh suara ditangkap oleh daun telinga, kemudian diteruskan lagi ke saluran telinga, lalu menuju ke gendang telinga. Nah, dari gendang telinga itu suara itu diteruskan lagi menuju 3 tulang pendengaran. Kemudian setelah melewati 3 tulang pendengaran, kemudian suara itu menuju rumah siput yang lalu menuju sel rambut dalam organ korti. Nah, sel rambut ini berperan untuk membedakan nada hingga tingkat penyaringannya itu ke gendang suara. Telinga normal setidaknya memiliki 12.000 sel sensorik atau sel rambut. Sel sensorik ini menggetarkan membran di suatu lokasi untuk setiap frekuensi suara sehingga menimbulkan perbedaan nada. Nah, selanjutnya yaitu kemudian suara tersebut diteruskan lagi ke sel-sel saraf, dan yang terakhir suara itu kemudian berakhir menuju otak. Saya Dinda Khairunisa dengan NIM 19231115 akan membacakan tentang macam-macam gangguan pada indera pendengaran.
Yang pertama, tuli sejak lahir atau tuli kongenital. Ketulian yang terjadi pada seorang bayi yang disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi kehamilan ataupun pada saat lahir. Tuli kongenital dapat dicegah dengan tidak meminum sembarang obat selama kehamilan dan kontrol kehamilan secara rutin. Yang kedua, serumen. Serumen adalah kotoran telinga. Hal ini dapat dicegah dengan tidak mengkorek telinga dan mendeteksi dini pada anak sekolah dasar atau sederajat jika memiliki kecenderungan telinga tersumbat. Yang ketiga, otitis media supuratif kronik atau OMSK atau congek. Terjadi akibat infeksi telinga tengah yang kronis sehingga gendang telinga sobek dan cairan keluar. Pencegahannya adalah segera pergi ke dokter jika mengalami batuk atau pilek dan menjaga kebersihan serta memperbaiki gizi. Yang keempat, gangguan pendengaran akibat bising. Gangguan pendengaran akibat terpapang bising terus-menerus dalam waktu lama. Pencegahannya dengan menghindari lingkungan yang bising, menggunakan alat pelindung telinga, mengurangi waktu kontak bising. Jika menggunakan iPod, batasi volume 50-60% dan lakukan pemeriksaan audiometri berkala. Presbikusis, tuli saraf pada usia lanjut akibat proses degenerasi organ pendengaran yang terjadi secara terus-menerus dan simetris. Faktor risikonya adalah proses penuaan, penyakit sistemik atau diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, riwayat terpapang bising, efek samping pemakaian obat, serta gaya hidup peminum alkohol atau perokok. Sekian dari saya.